teman-teman subscriber Iseng-Iseng Lintas. Jadi hari ini kita dapat kesempatan istimewa ini, bisa bincang-bincang bareng Bang Opin, toke mudanya ALS Ujung 3 Bang ya? Iya, betul. Oke. Bang Opin, nama lengkapnya Bang Kalau saya, kalau di lapangan dikenal dengan nama Opin ya. Nah, Tapi kalau di di teman-teman relasi-relasi itu namanya Novril. oh Bang Nama Novril. lengkapnya Jafari Novril Nasution. Marga Nasution. Marga Nasution. Kalau kampungnya Bang? Saya di Kota Nopan. Oh, Kota Nopan. Kota Nopan. Sama-sama Bang Ijal berarti ya? Ijal sama dengan Pak Chandra, Oh. sama dengan tokenya 234 itu. Oh, Pak Uco. Pak Uco, ya. Ah. Oh, Bang Opin, aku panggilnya Bang Opin Boleh, aja. boleh. Bang Opin generasi Kalau keberapa ini, Bang? kalau saya ya generasi ketiga. Oh, generasi Jadi, ketiga. dari almarhum orang tua. Oh. Jadi sebelumnya ya itu dari kakek, tapi kakeknya itu pamannya almarhum orang tua. Oh iya. Nah, jadi kebetulan dia termasuk pendiri juga di ALS. Oh, pendiri ALS. Kalau namanya tuh almarhum Rasyad Nasution. Oh. Dibilang orang Guru Rasyad ya. Iya. Jadi begitu dia keluar dari ALS, dia akuisisi sama almarhum orang tua bersama dengan paman waktu itu. Oh, iya. Nah, jadi setelah diakuisisi sama orang tua itu sahamnya, orang tua berkecimpunglah di ALS ini mulai dari tahun 80 sampai meninggal tahun 98. Oh, meninggal tahun 98. Iya, sebelumnya orang tua waktu si opung saya itu masih aktif ya di ALS, orang tua itu sebenarnya jual tiket di ALS waktu masih di Jalan Tamrin. Oh, iya. Nah, pertama kali ALS itu kan di Jalan Tamrin. Iya, Jalan Tamrin. Ya kan? Jadi disitulah orang tua pertama kali berkecimpung di dunia industri atau transportasi ini. Iya. Itu dia jual tiket di sana. Oh, bagian tiketing di sana, Ya, Bang ya. tiketing, ya kan? Begitu kakek itu pindah ke Jakarta tahun 80-an, 80 atau 81 itu dia lepas ini sahamnya ke orang tua. Oh. Nah, dan itu waktu itu bersama dengan abang almarhum, sama-sama mereka akuisisi sahamnya itu ya sekarang lah sampai dengan sekarang. Jangan sampai dia meninggal tahun 98 baru saya take over. Dari tahun 98, Bang. 98. Oh, berarti dari zamannya krisis moneter, Bang ya. Zaman krisis moneter, zaman waktu itu kebetulan almarhum malah dia punya deposito, punya giro, punya tabungan itu banknya kena likuidasi waktu tahun 98. Oh, jadi nggak bisa. Waktu itu kita ujian berat-beratnya waktu itu. Hangus lah ya. Dana ketahan, bukan hangus. Oh, Dana ketahan. dikembalikan cuma bertahap. Iya, bertahap ya. Ya sistemnya termin bertahap. Oh iya, pakai termin. Nah, cuman waktu itu tahun 98 itu kita tidak bisa dana yang ada di bank itu kita tidak bisa ambil sesuka hati kita. Jadi mereka atur ini. Cuman kadang cuma dikasih cuma 5 juta satu bulan. Kadang 10 juta satu bulan. Sedangkan kebutuhan operasional kendaraan kita itu lebih dari itu. Pada tahun 98 pada tahun itu. 98 itu mungkin sekitar 30 sampai 50 juta biaya operasional. Baik spare part-nya, bannya, olinya, ya kan? Belum lagi perawatan karoserinya gitu kan. Nah, jadi waktu itu memang betul-betul ujian berat lah. Disitulah mulai kita itu, saya waktu almarhum meninggal, pertama kali berkecimpung di ALS, ya kan, bersama dengan ibu waktu itu pertama kali 0.0. Pertama kali titik nol. Berarti membangunnya dari membangunnya nol. dari nol, bukan dengan yang mungkin yang sekarang yang lain ya. Iya, bukan berarti bukan ibaratnya sudah ada tinggal melanjutkan, bukan. Tidak, mulai dari bukan dari nol itu bukan artinya tidak ada yang ditinggalkan. Ada yang tinggalkan. Jadi saya tuh waktu tahun 98 itu sudah ditinggalkan 13 unit trayek sama almarhum, ya kan, untuk dikelola. Ya kan? Tapi waktu tahun 98 itu kendaraannya semua cuman satu yang aktif waktu itu. Itu cuman SE Pekanbaru. Yang lainnya tuh semuanya rusak.
Oh, Karena berarti yang bisa jalan cuma yang satu cuma itu. satu itu aja. Ya kan, dengan kondisi krisis moneter, dengan kondisi dana kita ditahan sama perbankan, Iya. ditambah lagi waktu itu orang tua masih sakit-sakitan kan, stroke. Jadi sampai meninggal, ya kita fokusnya ke orang tua. Jadi nggak fokus ke Bis tadi bus Bang, ya? itu. Ah. Begitu sudah orang tua sudah meninggal, ya itu dia. Ya, busnya kita mulai pelan-pelan bangun lah. Dari mulai satu unit yang aktif, kita perbaiki sampai semuanya terakhir jalan Sampai saat ini. sampai saat ini. Oke, kita balik lagi waktu Bang Opin pertama kali take over itu kan bareng ibu, bareng Ya, mamanya sama Bang orang Opin. tua, Ah, ya. orang tua perempuan. Iya, Bang Opin berapa bersaudara? saya 7 orang bersaudara. Yang ikut berkecimpung di Berkecimpung di bus ini sampai saat ini baru saya. hanya sendirian gitu ya. Sendirian. Tapi kalau saya keluar kota itu ada adik yang backup saya. Oh. Ada adik saya laki-laki yang backup saya. Nah, sewaktu almarhum masih hidup nih, Bang Opin sudah ikut gabung-gabung juga? Sudah mempelajari apa? Waktu masih hidup dia suka bawa kita juga ke ALS ya, ALS. mau ke pool, ke gudang. Jadi kita sedikit banyak lihatlah apa yang dia buat, apa yang almarhum buat, Ah, ah. ya kan? Cara dia memanage apa namanya kendaraan, cara Iya, dia memanajemen para kru, Ah, kita lihat. berarti sudah punya gambaran Sudah ada sedikit. gambaran, tapi memang waktu itu ya gambaran itu kan cuman hanya ngelihat, belum Iya, iya. mempraktekkan. Ah. Waktu itu jadi masih samar-samar lah waktu itu. Gitu. Kita cerita lagi Bang, dari pertama kali take over itu tadi Abang bilang cuma satu unit yang SE Pekanbaru. Ya, Nah, yang Abang lakukan pertama kali itu apa? Ketika sudah memegang kendali itu ibaratnya. ya, oke. Waktu pertama kali saya mulai almarhum setelah meninggal, jadi saya kumpulkan semua dulu kru-kru, ya kan. Jadi kita tanya ini kebutuhan. Waktu itu kan masih ada cincu-cincu masing-masing, walaupun bus dalam keadaan rusak, Iya. tapi masih ada cincu-cincu masing-masing Oh. yang masih bertahan. Waktu Iya, itu iya. masih ada lah cincunya masing-masing, tapi mobilnya aja rusak. Ah. Jadi saya tanya kebutuhannya apa, perbaikannya apa, sejauh mana perbaikan itu. Waktu itu kan kita juga dalam kondisi tidak ada dana, karena Iya. dana kan masih ditahan di bank. Ah. Jadi saya tanya sama kru, sama cincu-cincu, apakah bisa kita bertahap ini diperbaiki. Traik mana dulu yang paling urgent ini, yang paling bagus ini penghasilannya. Jadi dia itu kita utamakan. Setelah diperbaiki, ya kan, yang trip yang lumayan baik ini Iya. jalan, ada dana segar ya kita perbaiki semuanya. Sampai Oh. dengan 13 unit itu akhirnya beroperasi kembali. Berarti ibaratnya jadi ada skala prioritas gitu Ya, ya? ada skala prioritasnya waktu itu ya. Iya. Nah, kan Bang Opin bilang tanyakan ke Cincu apa yang rusak, Ya. bagaimana kita yang mana yang basah lahannya. Hmm. Berarti ibaratnya lebih ke pertama itu kepercayaan ya Bang ya. Ya, Jual kepercayaan lah Ya. kepada Cincu. di ALS ini ya memang seperti itu. Kita harta benda kita yang kita beli, yang kita invest, ya kita serahkan ke Cincu. Jadi dia yang bertanggung jawab. Ya bayangkan aja kalau dia mau suka-suka ya bisa aja. Iya. Kayak ditukar-tukar pun ya misalnya bannya ditukar-tukar ya bisa aja. Cuman itu dia. Karena kita percaya, kepercayaan kita itu kita harapkan mereka hargai dan mereka betul-betul pegang amanah itu, ya kan, dan merawat kendaraan itu. Itu ya. Cincu yang ketika Abang pertama kali take over itu masih ada nggak sampai sekarang Bang? Yang masih bertahan? Kalau sampai sekarang masih ada. Itu seperti yang 168 itu, nah, kebetulan itu sepupu saya, anak bunde. Satu lagi yang 133. Oh, 133. Nah itu juga waktu itu dia juga ada sama kita. Kemudian yang 173 juga dulu sempat sama kita, yang dari Bandung itu, Bandung Ekonomi, Bandung AC Ekonomi, sempat juga kerja ke ujung 4, terakhir kembali sama kita. Cuman yang continue itu yang 168, 133, sama saya rasa itulah. Itu ya Bang ya. Nah, kan orang-orang juga ada yang lihat, disangka orang-orang tuh gini Bang, trip Sidempuan Bogor, Ya.
Ah, itu punya Bang Opin Oke, semua. ini bisa diklarifikasi Iya, itu gimana Bang? di channel ini ya. Itu Iya. sebenarnya ALS ini itu kepemilikannya memang betul. Ada ciri khas tertentu di ujung angka Iya, ujung dari angka. nomor pintu. Iya. Tapi tidak semuanya, karena ada ciri khas trayek tertentu yang dibuat ekornya 3. Seperti Bogor, tapi Bogor. tidak hanya Bogor. Padang juga Ujungnya 8. ujungnya 8. Iya. Dan saya juga ada unit di situ. Ya kan? Iya. Nah, ada juga yang ujungnya 6. Itu seperti ke Cikampek. Oh, Cikampek ujung 6. Ya, itu sebenarnya ujungnya ekornya 6. Iya, ekornya. Jadi 6. tidak semuanya ujung 3 itu punya kita. Ada juga beberapa pemilik. Ya kan, kayak Pak Efrijal juga punya nomor 163 itu Jambi Iya. Pati. Dia juga punya 263 Pekanbaru Jakarta. Begitu juga dengan Pak Chandra Lubis. Iya, betul. Keluarganya Pak Ija juga ada nomor 63 ya ujungnya 3 juga. Iya, Cuman ujungnya bukan 3 punya saya itu. Kalau yang di trayek Sidempuan Bogor ada mobil Bang? Ada. Yang Ada. mana? 133. Oh, 133. Iya. Iya. Nah, jadi cuman satu itu toh. Itu ada. Bukan semuanya Bukan berarti. semua. Nah, di awal kepemilikan itu berarti masih zamannya 1521 Bang ya? Enggak. Pertama saya pegang usaha ini, Heeh. industri transportasi ini take over dari orang tua. Itu saya pegang paling tinggi tahun 96. Oh, tahun 96. Nah, tahun 95, kalau nggak salah tahun 95 atau 96. Itu 1521. Oh, 1521. Nah. Jadi saya pegang tuh 3 unit 1521. Ada 1 unit, 2 unit 1518. 18. Ada 1 unit dibilang Ohaking namanya tuh. Oh, hacking. Ada dulu Ohaking, baru ada 5 unit OH Prima. Iya, Saya Prima. juga ada mesin depan waktu itu. Oh, OF. Ada OF juga. Ada OF, ada OF Prima, malah ada OF non Prima yang kalau dibilang orang bus itu orang-orang motor itu dibilang OF Doyok. Oh, Saya OF sudah Doyok. punya itu. Oh, iya. Maksudnya saya sudah mengelola itu. Iya, iya. Jadi saya beli pertama kali 1526 itu tahun 2011. Oh, berarti pertama kalinya adanya elektrik di tahun 2011. Sebenarnya sebelum itu. Elektrik itu kan mungkin kalau nggak salah tahun 2005 atau tahun 2006. Enggak, maksudnya yang Abang punya gitu. Yang saya punya tahun 2011. 2011. Ya, 1526. 1526. Ya. Berarti sampai dari tahun 98 sampai 2011 yang 1521 lah yang diolah-olah gitu. Bang, ya? Lah, tapi sebelum itu tahun 2001 saya ada beli 2 unit 1521 untuk permajaan. Oh, unit Untuk permajaan baru. menggantikan yang mesin depan karena ada 2 mesin depan yang saya punya waktu itu. Oh, berarti belinya beli baru gitu Bang, ya? Baru. Berarti 2011 pertama kali beli yang 1526 yang Ya, baru. Yang baru. Itu sekarang masih dipakai, Bang? Masih ada busnya. Itu trip mana? Dulunya awalnya kita buat ke Padang ya, Ke Padang. 168. 168. Cuman kan kita kan mengganti permajaan kendaraan ini kan berdasarkan skala prioritas dari trayek tersebut. Iya. Ada yang income-nya bagus, ada income-nya biasa-biasa saja. Nilai ekonomisnya. Nilai ya? ekonomisnya. Kalau dia bisa dalam berapa tahun buat BIP dari investasi, ya kita prioritaskan di situ. Kayak ke Padang. Trayek ke Padang saya remajakan Padang tahun 2015, saya beli unit baru. Saya take over dia trayeknya ke waktu itu Jogja. Oh, ke Jogja. Patah. Nah, itu dia 253 waktu itu. 253 yang kali. sebelumnya. Ya. Jadi pertama kali elektrik itu saya beli 253 saya itu ya bekas ex Padang saya. Oh, 168. bekas dari 168. Ya. Berarti tahun 2011 Abang beli 1526 pertama. Ya. Kalau 1626, Bang. Nah, yang tren di kalangan pecinta ALS itu, Bang. Ya. Ujung 3 ini busnya bagus-bagus. Oh gitu. Iya, kayak 153, Oke. 253, 203 juga, Iya, nah, oke. gitu. Pertama kali beli 1626 itu gimana? Malah saya pertama kali beli 1626 ini bekas. Yang Ex Muda Perkasa. Waktu itu dia di Pekalongan. Nah, Jadi memang sebelum itu saya juga saya kan sering juga ke Jakarta, sering ke Jawa, ke karoseri. iya, kan, sih. Jadi kadang berjumpa banyak di situ dengan stakeholder dari PO lain. Nah, Kita kadang diskusi tentang spek-spek mobil unit-unit Mercedes
baik itu 1526, 1626, apa kendalanya, bagaimana perawatannya. Nah, dan juga waktu itu kita juga sering ketemu dengan orang dealer di Bandung, di Jakarta. Nah, kebetulan dari situ saya dapat ilmu. Sebenarnya 1626 ini perawatannya tidaklah mahal seperti orang-orang bilang gitu kan. Bagi ya, sebenarnya itu tergantung kita memanage-nya. Iya. Ya kan? Nah, dan perawatannya itu lebih praktis dibandingkan pakai spring. Daripada pakai lift spring. Iya, pakai lift Kenapa? Kalau kita buka yang pakai lift spring, itu kita harus buka dulu behelnya, buka dulu apa namanya pennya, bongkar lagi, angkat dongkrak tinggi lagi, angkat lagi pernya, masukkan lagi pernya, itu kan makan waktu banyak. Iya, makan waktu. Ya kan? Sedangkan 1626 ini membuat segalanya itu lebih singkat waktunya, lebih efisien untuk apa namanya Pergantian. untuk repairnya, pergantiannya. Misalkan pecah balon, itu tidak kurang hanya setengah jam, nggak sampai setengah jam, 25 menit, hanya dongkrak tinggi, ya kan, balonnya itu yang dibuka, kasih ke balon baru, masukkan nepelnya, anginnya, udah selesai dongkrak itu. Jadi sebenarnya secara skala perawatan sebenarnya tidaklah terlalu mahal, asalkan ya itu lagi kembali ke maintenance kita, ke kendaraan tersebut. Bagaimana perawatan berkalanya. Jadi intinya di 1626 itu adalah perawatan karet-karet stabil. Kan? Di situ ada karet-karet stabil. Ada namanya, kalau di Jakarta, kalau di Jawa tuh dibilang dingdong. Kalau di sini namanya tingtong. Ada stang segitiga itu seperti stabilizernya. Nah, itulah yang harus sering dicek, baut-bautnya harus dikencangkan. Kalau di door smear, balon itu harus dibersihkan. Cuci bersih ya. Cuci bersih. Ya. Karena kalau namanya karet ya, kalau kena lumpur apa segala macam, apalagi kena pasir itu, pasir. Dia kan naik turun. Kelamaan kan gesekan itu kan membuat balon itu kayak tipis. Kena pasir dia bisa bocor halus. Jadi sebenarnya itu dia, selama kita tahu cara perawatannya, penggunaan 1626 ini malah saya rasa lebih ekonomis daripada yang lift spring. Tapi itu dia, kembali juga ke trayeknya. Karena saya ada trayek tertentu yang melewati apa namanya jalan yang maaf kata tidak begitu bagus lah ya, seperti Batu Jomba dan Eklatong. Versus ini tidak bisa, kalau yang 1626 ya itu tidak bisa di-adjust tingginya. Tapi kalau yang lift spring bisa. Kita bisa adjust dengan menambahkan pernya kan, jadi dia agak lebih tinggi. Nah, kalau kita pakai itu yang Airsus, ya kemungkinan akan sangkut di jalan-jalan yang maaf kata tidak bagus itu, tidak baik itu ya. Nah, sedangkan kalau 1526 itu bisa lewat gampang aja gitu kan. Makanya tergantung trayek tertentu juga. Tapi kebanyakan saya kayak 153 juga saya pakai gambling juga, pakai 1626 itu, padahal dia lewat trayeknya dari Batu Jomba juga. Memang nah, tapi tergantung keahlian dari supirnya, dari cincunya juga intinya, bagaimana dia merawat juga Bang ya. Betul. Jadi saya dapat ilmu baru juga Bang, karena memang sepengetahuan saya itu Bang, 1626 ini agak gambling juga perawatannya gitu. Perawatannya mahal, ganti balonnya lagi nanti berapa gitu. Maaf kata, satu balon itu tidak semahal satu per yang lift spring. Untuk per 1 atau per 2 ya. Iya. Bayangkan aja kalau 1526 itu per satunya itu di atas 1 juta. Sedangkan kalau yang balon itu kalau kita beli merek Continental aja itu harganya sekitar 800-an. Jadi tidak semahal satu lembar ya. Satu lembar per lift spring. Ya bayangkan aja susunannya itu berapa biji itu ya. Dengan balon cuma hanya 2 satu sisi ban dari bus tersebut kan. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya, selama kita pandai merawat, 1626 itu lebih ekonomis dibandingkan untuk kaki ya. Dibandingkan yang 1526. Kalau yang untuk sekarang Bang, masih ada nggak unit cooler Bang? Yang Cooler masih ada. Saya masih ada 4 unit. 4. Masih jalan nggak? Masih jalan, sampai sekarang masih jalan. Yang 1626 ada berapa? 1626 ada 3 unit, ya kan? 1526 saya ada 5 unit, satu lagi 1525. 1525 yang mana Bang? 1525 itu saya buat ke trayek Jogja AC Ekonomi
223. Oh, 223. Ya, ya. Nah itu dia, itu AC ekonomi. Alasan abang masih mempertahankan yang cooler ini apa? Pertama, jelas ya kalau ya tahu sendiri kalau kita kan di usaha ini kan, Iya. maaf kata tidak setiap hari itu kita beruntung ya. Ada masa-masanya bulan-bulannya tuh kita itu panceklik ya. Iya, iya. Jadi ya dari situ kayak gitu kalau tidak punya income yang benar-benar oke lah kalau untuk harus mengganti semuanya. Tapi maaf kata saya setiap tahun sebelum pandemi, Iya. setiap tahun saya selalu investasi 1-2 unit mobil Ada pergantian. pergantian. Ada permajaan. Ya. Baik itu mobil baru ataupun mobil Bekas. bekas ex mobil lain, Iya. gitu, ex lain. Kalau yang 1521 4 unit masih dipertahankan. Nah, Berarti pada akhirnya kan kalau di kalangan kami yang tidak mengerti mengenai efisiensi pergantian peremajaan ini Oke. Bang berpikirnya ngapain sih masih dipertahankan betul, bus-bus betul, tua gitu. betul, Ternyata kan pada akhirnya skala prioritas lah yang menentukan. betul, betul. Lebih ke efisiensinya dan Ya, nilai ekonomisnya. nilai kan? ekonomisnya. Dia Ah. mana trayek mana yang bisa menutupi apa namanya kebutuhannya. Iya, iya. Ya kalau kita misalnya ya maaf kata ya kita kalau tanpa bantuan pihak ketiga, maksudnya pihak ketiga itu adalah biaya pendanaan, leasing. Ya, kita nggak mungkin dong bisa beli 2-3 unit Iya. dengan kondisi apa namanya ekonomi kita yang seperti ini. Nah, jadi kita butuh pihak ketiga. Nah, ada trayek-trayek tertentu yang bisa mencukupi cicilannya. Nah, itulah yang kita prioritaskan skala Jadinya prioritas. subsidi gitu Bang ya. Ya. Dari Subsidi. trayek yang agak basah Ya, menutupi yang agak seret. ya. Kalau bicara basah-basah, ini trayek mana yang paling basah menurut Ah. Abang? Kalau ALS sampai sekarang ini ada beberapa, tapi kalau selama pandemi memang sedikit anu lah ya, sedikit jauh lah ya. Iya, jauh. Tapi sebelum pandemi itu ada trip-trip yang basah tuh ya kayak kota Sumatera Barat ya tuh Padang, Iya. Ujung Gading, Bukit Tinggi. Kalau trayek yang nyebrang ke Pulau Jawa itu ya mungkin ada Bogor dan Malang. Oh, Ya. Malang ya. Tapi sekarang semenjak pandemi ini semuanya sama aja. Iyalah. Sama-sama seret juga. Sama-sama seret, tidak ada basah, tidak ada kering. Jadi setengah basah setengah kering lah artinya sih gitu. Berarti seandainya kalau nggak ada pandemi ini, Abang sudah punya perencanaan dong untuk peremajaan. Malah sebelum pandemi saya sudah punya perencanaan untuk tahun 2020. Sudah punya perencanaan. Ada peremajaan. Ada peremajaan lagi, cuman karena kena pandemi, apalagi kita kena lockdown 2 bulan Iya. tidak beroperasi, itu sangat mengganggu sekali keuangan, ya kan? Akhirnya diundur. Ya cash flow juga akhirnya berantakan, Iya, iya. ya kan? Malah kita ya, ke leasing juga akhirnya minta restruct untuk apa namanya untuk angsuran. Iya, untuk Karena pembayarannya, Bang. pembayarannya. Karena apa? Pasca lockdown juga kita juga masih seret, masih sepi. Iya. Begitu lockdown, begitu setelah lockdown kita masih juga sepi. Karena apa? Karena masih pembatasan ini ya, Iya. protokol kesehatan, pembatasan apa namanya berskala besar, Iya, iya. mobilisasi berskala besar. Nah, akhirnya ya sampai sekarang juga ya seperti itu. Apalagi ini tanggal 6 sampai tanggal 17 tutup lagi Bang ya. Nah, itu dia. Tutup lagi. Berarti awalnya kalau yang saya dengar-dengar semuanya sudah punya ekspektasi akan pesta, tanda kutip pesta Nah, itu di ya jauh sebelum itu kan memang Iya. kita kan tidak ada diberikan Himbauan, iya. informasi atau himbauan atau sosialisasi bahwa akan ditutup. bahwa gitu. akan ditutup. Sehingga banyak mungkin teman-teman yang apa namanya yang satu industri sama dengan saya itu yang mulai bulan 1 dia mulai peremajaan. Iya, sudah mempersiapkan lah ya. Sudah mau ada yang repair lagi, Betul. repair bodinya, ganti model segala macam. Tentu kan itu investasi besar, Iya. ya kan bukan murah. Karena harapan kita ini sudah mulai normal ini, pemerintah tidak lagi membatasi mobilisasi mudik, gitu kan? Nah, tidak ada juga selentingan-selentingan yang kita terima sampai pada bulan Awal April. awal bulan 4 kemarin Iya, lah. awal April. Kita baru dengar
bakal ada sosialisasi dan sampai pada ketentuan keluar keputusan tidak diperbolehkan mudik di tanggal 6 sampai tanggal 17. Katanya sama kayak lockdown lagi gitu. Lockdown lagi. lagi. Ya itu dia. Ya sebenarnya ya kita sangat sayangkan. Harusnya di awal bulan 1 kita sudah dapat informasi itu. Jadi kita sudah mempersiapkan diri nih. Apa yang akan kita buat ini kalau sekiranya lockdown. Tapi sekarang kita tidak dapat aba-aba dari pemerintah. Kalau boleh tahu Bang, dengan adanya pandemi ini mengganggu nggak sih Bang ke psikolognya owner gitu ibaratnya? Agak gimana ya, agak jadi kepikiran, jadi beban yang berat gitu. Oke. Kalau saya nggak tahu yang lain ya. Iya. Kalau saya secara pribadi ya tidak lah. Tidak ya. Pasti kan kita kan punya tabungan, punya deposito. Artinya apa? Kita bisa, dana yang kita pakai itu bisa kita pelan-pelan untuk mobil kita yang pasca lockdown, tentu kan kita harus rawat lagi. Ya, maaf kata kayak tahun kemarin ini 2 bulan tidak jalan ini, itu banyak unit saya yang ring pistonnya mati tuh. Akhirnya kita servis lagi. Nggak mungkin dong kita mobil yang sudah lama diam, ya kan terduduk, ya tiba-tiba di start langsung oke aja, nggak mungkin. Pasti kita harus servis. Paling tidak baterainya, banyak baterai yang mati tuh. Waktu itu, jadi saya ya investasi ulang lagi, beli baterai, jadinya ganti uang keluar lagi kasarnya. Keluar lagi duit lagi, nah itu dia. Uang masuk belum ada, langsung uang keluar. Nah, uang keluar dulu. Sedangkan begitu kita harapkan setelah lockdown itu akan berangsur normal, rupanya tidak juga. Tidak gitu. juga. Kalau unit 1626 pertama itu yang mana? Saya pertama kali beli 1626 tahun 2017. Baru. Itu enggak. Itu saya tadi bilang saya beli X Muda Perkasa. X Muda Pekalongan pariwisata. Jadi saya beli itu saya buat ke 153 Trip Patas Tangerang. Iya, Patas Tangerang. Oke. Setelah 3 tahun ya, tahun 2019 akhir, nah itu saya ganti 153 itu dengan unit baru sampai sekarang. Beli baru. Nah, yang lama saya ganti nomor ke 203, cuman tracknya sama, Patas Tangerang juga. Oke. Nah, jadi ganti ke 203 yang nomornya. Yang dari 153 tadi gitu kan Bang. Yang 253? 253 saya juga beli bekas itu. Jadi saya beli X. Waktu itu saya beli itu ada 3 unit itu harus beli bersamaan waktu itu. Karena belinya serentak gitu ya? Serentak. Waktu itu beli dari Prambanan Indah Jaya. Itu di Yogyakarta dari juga. Jogja. Pariwisatanya Jogja. Waktu itu dia ada 2 unit 1626, 1 unit 1525. Satu model Jetbus 1, 2 model Jetbus 2. Nah, waktu itu saya kebetulan saya cuma 1 unit. Akhirnya yang 2 unit ini saya tarik nih orang anggota LS ini yang mau. Yuk, barengan yuk. Karena dia nggak mau lepas kalau nggak 3 unit. Dan harganya kalau kita ambil 3 ini bisa lebih murah. Ada diskon ya? Ada diskon dia buat. Nah, itu saya akhirnya tanya-tanya yang lain. Akhirnya Ijal dan Iwan Ujung 5. Pemiliknya 255. 255. Itu yang berminat. Nah, ya kan berminat. Saya ambil yang 1626-nya, yaitu yang ke 253. Si Ijal ambil yang 221. Iya. Si Iwan yang pemiliknya 255 itu ambil ke 005 sekarang. 005. AC Ekonomi Pulau Gadung. AC Ekonomi Pulau. Iya, betul. Nah, tadi kan unit pertama yang Abang jadikan 1626 itu yang pakai balon itu 153. Ya. Sementara kita tahu yang kayak Abang bilang tadi trayeknya melewati Batu Jombang. Betul. Nah, itu perjudian apa yang Abang pikirkan gitu? Kenapa mau pada akhirnya ya sudahlah nggak apa-apa gitu? Pertama saya tanya dulu sama krunya, sama supirnya. Ya, sekiranya lah kita ambil itu dengan ground clearance yang terlalu rendah itu, bisa nggak kamu cari tekniknya macam mana cara ngelewatinnya? Jadi ya sanggup kita kasih. Karena diiyakan. Karena diiyakan sama dia sanggup kita kasih. Nah, sudah pernah ada gasruk gitu Bang, sampai mungkin dia ukur setinggi apa
apa namanya kerendahan dari unit itu, dia ukur juga dengan kondisi jalan di sana. Dia rasa memungkinkan, ya paling cuman ganjal-ganjal sedikit lah pakai balok nanti bannya katanya. Ya wes kita kasih. Nah, tapi pernah juga itu waktu lagi parah-parahnya jalan di apa namanya di Batu Jomba dan Eklaton itu, dia dari Sibolga. Oh, mutar jadi. Mutar dari Sibolga. Dan itu tidak sekali dua kali, malah waktu jalan itu lagi parah-parahnya itu sering kali malah dari Sibolga. Berarti intinya juga tidak dipaksakan juga untuk melewati jalur itu Bang ya. Tidak dipaksakan. 153 ini termasuk trayek basah nggak? Kalau dibilang ya Tangerang ini. kalau Tangerang ini ya, Iya. dibilang basah sih. Kalau bahasa kita setengah basah sih. Setengah basah. Setengah basah. Kenapa? Terkadang dari sini yang kurang. Oh, dari sini yang ke kurang. Tangerang kurang. Kenapa? Dia pada saat berangkat itu ada 3 bus depan dia yang menempuh jalur yang sama dengan tujuan yang hampir sama. Iya. Itu 2 itu AC ekonomi Pulau Gadung dan Patas Pulau Gadung. Itu cuma selisih 2 jam, 3 jam dari dia itu di depan dia. Jadi otomatis ya penumpang apa namanya pesan-pesanan yang dari lintasan-lintasan dari Siantar, dari Spirok, dari Taruto gitu kebanyakan kan duluan mobil dia duluan, dia duluan yang dapat gitu kan. Nah, sedangkan kita tuh maaf kata yang di pertengahan dapat sisanya. Nah, gimana mensiasatinya? Saya buat gimana mobil saya lain dari yang lain. Saya jual kenyamanan. Oh iya betul. Nah, betul. itu dia. Iya. Kalau saya bikin 1526, toh Patas Pulau Gadung juga banyak 1526. Iya. AC ekonomi juga Pulau Gadung juga banyak 1526. Bandung AC ekonomi juga banyak 1526. Iya, betul. Nah, itu ada di depan kita keberangkatannya. Ya kan? Berarti jual yang berbeda. Nah, saya jual yang berbeda. Apa yang mau saya buat? Kalau saya buat sama ya orang sama aja, ngapain ke dia? Bagus yang duluan aja ada nyampe. Nah, itu kan. Iya, betul. Nah, maka itu saya berpikir gimana kalau saya buat balon. Ya kan? Otomatis kan penumpang di dalam kan lebih nyaman. Maaf kata tidak terlalu bising ya. Di dalam kalau masa pakai sprint itu kan ada gesekan-gesekan dari apa namanya pen itu ke apa namanya ke kupingan itu kan dia cicit bising-bising. Tapi kalau balon itu lebih adem lah ya. Tidak ada suara bisingnya dan dia lebih enjoy. Berarti itu juga alasannya ngasih fasilitas dispenser juga gitu Bang. Nah, tuh 153 itu saya buat itu. Ada dispenser. Jadi itu nilai jual saya, fasilitas saya ke para penumpang, ke customer ya, sehingga unit kita ini berbeda. Apa namanya? Diminati, ditunggu gitu. Punya nilai jual lah. Nilai jual. Nah, itu cara mensiasatinya. Itu yang gak kepikiran sama saya tadi Bang. Ternyata ada beberapa cara yang agak-agak unik juga gitu. Itu dia. Karena kita kan memang maksudnya gini kan, kita kan dagang. Iya. Pedagang itu kan harus cari cara supaya barang dagangan ini laku. Saya dagang saya apa? Saya dagang saya ini bus ini untuk dipakai jasanya. Iya. Untuk dipakai unitnya bagi orang yang berpergian. Kalau sama-sama aja ya Apa bedanya? Atau itu juga itu juga triknya Bang bikin kenapa 253 juga jadinya pakai balon. Itu juga. Karena juga waktu pertama kali ke Jogja itu saya duluan. Saya men-take over 168 ke 25 waktu 253 waktu itu. Itu pertama kali elektrik di Jogja. Tapi seiring waktu banyak pemilik-pemilik lain yang ganti elektrik juga. Mengganti elektrik juga. Nah, saya berpikir apa bedanya kok saya juga pakai 1526 gitu loh. Kenapa saya nggak cari yang beda gitu. Iya. Oke, maka itu saya ambil 1626. Jadi triknya Abang membangun usaha itu berarti cari hal yang berbeda ya. Iya, cari hal yang berbeda dari pemilik lain gitu. Ditambah lagi yaitu dia. Kita memikirkan aspek kenyamanan untuk penumpang. Artinya apa? Dengan 1626, dengan kaki-kaki yang dibilang pakai balon ini lebih lembut di perjalanan, kita juga memikirkan aspek kenyamanan kalau
masalah barang. Dengan bagasi yang dia itu kan lebih luas Iya. ya. Nah, jadi dengan bagasi yang lebih luas, paket-paket itu, barang-barang itu tidak harus ke atas. Iya. Cukup di bawah saya sudah cukup. Jadi mereka nyaman itu loh. Barang, kalau maaf kata ya, kalau barang di atas kan kita juga, penumpang juga takut pertama waktunya. Jadi bongkar muat pasti agak susah nurunkan dari atas ke bawah. Nah, ditambah lagi kita memikirkan apa namanya, kalau jalannya kurang Safety-nya juga kurang bagus ya limbung ya. Limbung. Iya, berarti nilai safety-nya juga. nilai safety-nya kita juga pikirkan, dan nilai kenyamanannya juga kita pikirkan. Berarti kalau Abang, kalau yang saya bisa simpulkan sendiri, lebih nyaman ke 1626 ya dibandingkan ke 1526. Sejauh ini ya. Sejauh Sejauh ini ya. Tapi tidak maaf kata ya, seperti itu dia. Ada beberapa apa namanya, beberapa rute saya yang pakai, saya tetap pertahankan 1526. Seperti Padang. Itu Padang itu 1 kali 2 hari itu melewati Eklatong. Iya. Hari ini dia ngelewatin Eklatong, lusa dia ngelewatin lagi pas kembali kemari. Jadi setiap hari dia melewati jalur itu, di mana dia juga punya penumpang, jatah-jatahnya itu semuanya melewati daerah Sipiro, Tarutung, dan tidak mungkin saya alihkan dia itu lewat jalur lain. Mau tak mau saya harus buat 1526 supaya bisa saya adjust ketinggiannya. Oh iya. Karena kalau 1626 tidak mungkin dia bisa lewat kalau pada saat jalan lagi parah-parahnya. Gitu. Nggak mungkin tiap trip itu ngelewati jalur yang berbeda. Ya. Ibaratnya mutar dari Sibolga gitu. Ya. Kalau 153 mungkin karena 1 kali seminggu boleh lah. Oke, dia mungkin 1 kali 8 hari Iya, 1 kali 8 dia hari. melewati jalur itu. Dan juga yang Bogor dia kan ekonomi. Jadi ekonomi ini kan, maaf kata, AC ekonomi ini banyak penumpangnya itu yang pedagang kebanyakan. Itu bawa barang-barang dagangannya dari Bogor, dari apa namanya, dari Cililitan, dari Sidimpuan juga yang mau ke sana. Kalau saya bikin 1626 itu speknya itu tidak terlalu tidak terlalu bisa ditampung itu paket-paketnya. Maka itu saya buatlah yang tetap 1526. Tapi bukan tidak mungkin nanti saya benar-benar beralih ke 1626 semuanya, bukan tidak mungkin. Berarti kalau terakhir beli 1626 kan tahun akhir 2019 Bang ya? Berarti sudah, tadi Bang bilang ada perencanaan di tahun 2020 sudah mau memikirkan peremajaan. Betul. Itu peremajaannya 1626 kah atau 1526 awalnya? Kepikirannya gitu Bang? Oh, kepikirannya? Iya. Itu saya kepikiran masih 1526. Masih 1526. Nah, karena saya waktu itu masih berpikir untuk mengganti rute Patas Padang waktu itu. Kalau beli unit bekas itu apa nggak tricky Bang? Maksudnya apa nggak? Mungkin orang kan punya penilaian seperti itu ya. Iya. Jadi kembali lagi, Mercedes ini kan menciptakan unit sasis sekarang itu kan 1526, 1626, 1525, 2542, 1836 itu semuanya engine management. Artinya apa? Artinya mereka punya apa namanya, ECU, Electric Control Unit, yang mengontrol semua. Ada komputernya. Ada komputernya ya. Bahasa simpelnya ada komputernya. Untuk mengetahui mobil ini bermasalah atau enggak, kita bisa lihat dari komputernya, dari ECU-nya, motherboard-nya yang ditanam di mesin bus itu. Di situ ada nilai informasi mesinnya, tekanan nozzle-nya, tekanan kompres pistonnya, sampai tekanan anginnya itu bermasalah atau enggak. Kita tahu. Nah, kalau kita mau tahu lebih dalam lagi, mereka juga punya history. Kalau di dealer ya, kalau kita pasti cari apa namanya, PO yang secara manajemen pasti bagus lah, maintenance-nya ya kan. Tidak sembarangan juga kita beli mobil bekas. Kita tanya itu sama dealer, itu PO itu gimana history di sini. Sedangkan kalau perawatan kan pasti ada juga mereka ke dealer, di situ kan ada history pergantian apa saja. Nah, selama dalam kondisi baik dan oke, itu pasti. Berarti lakukan research dulu Bang. Riset dulu. Jadi jadi kita kemana-mana panggil mekanik,
mekanik yang mungkin mekanik setempat lah Heeh. untuk periksa dulu ini Oh, sebelum komputernya dibeli. sebelum dibeli. Oh, Begitu sudah oke, aman, oke. Kita berarti tidak hanya tergiur, transaksi. tidak hanya tergiur dengan harga murah gitu. Tidak ada banyak dia yang apa namanya karoserinya masih mulus, Heeh. dalamnya masih bersih, tapi di mesinnya itu ada bermasalah. Nah, saya tidak ambil. Jadi kita pasti lihat dulu kondisi engine-nya, kondisi apa namanya komputernya, ECU-nya. Selama bagus, selama baik, ya kenapa tidak kita beli? Iya. Gitu. Kembali ke belakang lagi bang, dari 4 unit yang cooler ini Ah, itu maaf kata masih layak jalan semua bang. masih saya jalan tuh AC ekonomi itu Bandung, Heeh. ada yang ke Semarang, ada yang Purwokerto, satu lagi ke Surabaya. Tapi memang ada rencana saya bakal saya remajakan 4-4-nya gitu ya. empat-empatnya, tapi secara bertahap lah. Iya. Apalagi masa pandemi sekarang Masalah sulit pandemi juga. ini sulit ya. Maaf kata apa namanya income kita tuh jauh berkurang di atas 50%, ya kan? Berkurangnya. Nah, mungkin ada trayek tertentu yang sebenarnya tidak terlalu terkena imbas ya. Heeh. Tidak semua trayek ya, kayak trayek Jogja itu tidak begitu kena imbas. Trayek Tangerang juga tidak begitu. Tapi trayek yang terkhusus Surabaya, Purwokerto, Pati, Semarang itu jauh sekali kena imbas. Yang masih pakai cooler ini Yang juga. masih pakai cooler. Nah, kalau dibandingkan bang, beratnya zaman pandemi ini dibandingkan beratnya zaman moneter dulu, krisis moneter, lebih berat yang mana bang? Wah, lebih berat monitor dulu. Oh, Kalau masih- saya ya, saya pribadi ya, karena saya perbandingannya gitu. mengalami apa? Ya mungkin waktu zaman monitor kan pertama tempat kita menyimpan apa namanya dana kita itu kan ditahan. Iya. Kita tidak bisa sembarangan mengeluarkan duit. Ditambah waktu itu kan nilai tukar dolar juga terlalu tinggi dari Iya, 20.000. Heeh. Semua harga seperempat juga pada naik gitu. Makanya gitu kita waktu merawat apa namanya kembali merestart Mm-mm. untuk kembali menservis semua kendaraan yang terduduk itu nggak biaya murah, biaya mahal dengan dana kita yang ditahan sama bank. Itu secara itu ya, tapi kalau secara sekarang ya mungkin zaman dulu penumpang masih oke. Oh, penumpang masih oke. Walaupun moneter tapi Ah. penumpang masih oke. Hanya mungkin seperempat yang agak susah, yang agak mahal. Tapi di zaman pandemi ini memang ya itu dia, karena kondisi kesehatan banyak orang yang takut kemana-mana kan. Akhirnya orang takut keluar. Jadi industri pariwisatanya hancur, industri apa namanya industri mobilitas penduduk juga hancur. Ya itu dia. Kalau berbicara mengenai passion gitu bang, berbicara mengenai memang keinginan dari hati, memang kalau aku boleh tahu memang keinginan dari hatikah untuk terjun ke dunia transportasi atau karena memang terpaksa gitu? Oh, kalau saya karena dari kecil sudah diajak almarhum orang tua ya. Iya. Jadi dulu almarhum orang tua itu waktu tahun 96 ya, 97 itu dia itu sudah mulai gejala-gejala stroke ringan. Jadi di situ saya sudah sering mendampingi beliau. Jadi saya yang bawa mobil itu, kemana-mana saya kawal. Jadi dia ke bengkel, ke karoseri, dia pergi ke pool. Otomatis ada di dalam hati saya ya ada ketertarikan. Karena sudah ibaratnya sudah kayak daily activity juga Jadi dia, kayak sudah dibibiti lah dari iya. awal sama si almarhum sama orang tua gitu ya. sama orang tua. Itu akhirnya ya bagi saya ya ini saya lakukan dengan ikhlas. Dengan ikhlas Bang. Ya. Kalau boleh tahu bang, kalau background pendidikan apa nggak bang? Saya S1 elektro. Oh elektro. Ya, Teknik ya. teknik elektro. Teknik elektro. Pada akhirnya terjun ke dunia Dunia transportasi. transportasi. Nggak apa namanya? Sejalankah menurut abang atau gimana? Kalau
saya rasa kalau selama masih urusan teknik ya Heeh. kita juga mempelajarinya waktu kuliah, Iya. dasar-dasar mesin, dasar-dasar apa namanya, dasar-dasar tentang elektrikal. Ya, sedikit banyak ada juga ilmunya Pada akhirnya mempermudah juga sedikit. dipermudah Mas. bagi saya karena saya sedikit banyak saya sudah tahu Iya, iya. dasarnya, ya kan, Ah. dasarnya aja. Nah, Apalagi yang mesin-mesin sekarang ini pakai lebih ke pakai ke elektrikal, elektrikal, Iya, iya. komputerisasi. Komputerisasi. Oke, kita langsung maju aja, Bang. Oke. Sudah punya 1626. Nanti giliran semuanya sudah punya 1626, apakah punya keinginan berbeda lagi punya Tronton Itu 2542? dia, banyak yang pancing-pancing itu. Ya. Itu gimana, Bang? Iya, Sudah kepikiran kah apa gimana? sebenarnya sampai sekarang belum. Oh, belum kepikiran. Ya kan? Tapi bukan tidak mungkin Iya. seiring perkembangan zaman. Heeh. Ini kan jalan tol Trans Sumatera kan Iya. ini bakal sambung nih. Heeh. Bakal sambung nih. Ya. Kalau sudah jalan tol Trans Sumatera ini sudah nyambung dari Aceh sampai ke Lampung. Ya. Kita harus bersiap diri. Berarti bukan tidak mungkin, Bang. Bukan Ya? tidak mungkin, kita harus bersiap diri, kita harus punya itu. Karena Oh, apa? iya. Yang jelas pasti PO-PO dari seberang sana, ya kan, pasti coba menjelajah masuk ke wilayah kita. Iyalah. Nah, dengan sasis-sasis premium. Iya. Nah, kita juga harus mengikuti itu. Nah, itulah perkembangan zaman. Ini kan dinamis ya. Iya, iya. Karena industri transportasi ini kan dinamis. Harus ikut perkembangan. Harus kita ikut perkembangan zaman. Karena apa? Karena penumpang lebih pintar sekarang. Betul, Bang. Ya. Iya. Dari apa namanya, dari mudahnya untuk mengakses informasi dari YouTube, dari Instagram, ya kan, mereka tahu ini namanya unit-unit sasis ini. Iya. Mereka tahu ini Yang mana yang nyaman. dulu mungkin bagi penumpang awam, sekarang mereka tahu Iya. bedanya 1526 1626. Iya, iya. Dan apa beda kenyamanannya juga mereka tahu. Nah, kalau nanti sudah sambung ini jalan tol Trans Sumatera ini, ya pasti kan penumpang pasti lebih pilih 2542. Karena apa? Nilai kenyamanannya, ya kan? Nilai kenyamanannya di dalam itu sudah tinggal tidur aja, sudah jalannya tinggal lurus saja, sudah, ya kan? Nah, dibandingkan ketika lawannya 1526 gitu. 1526. Jadi itu dia, mungkin kalau 1526 pakai lip spring agak bising-bising, agak goyang-goyang sedikit lah. Agak bunyi-bunyi lah. Maka itu berdasarkan perkembangan zaman kita harus bisa bisa mengikuti. Tapi mungkin kalau dalam sekarang ya belum ya. Belum. Tapi mungkin kalau nanti jalan tol sudah nyambung, bukan tidak mungkin. Gitu. Berarti kalau sampai sekarang berarti mentoknya kepikiran sampai ke 1626. 1626 aja dulu. 1836? 1836 actually oke. Sekarang sudah di campaign ya. Dulunya kan dia monokok ya sasisnya, dan itu jadi permasalahan bagi bus Sumatera dengan kondisi jalan kita yang tidak begitu mulus kayak di Jawa. Tapi sekarang sudah di campaign. Tapi kalau bagi saya ya daripada beli 1836 bagus beli double XL sekalian, bagi dia bagus Tronton sekalian. Kalau punya 1626 ini kekurangan yang paling besar menurut Abang apa? 1626 ini sebenarnya minimal tidak terlalu besar ya, Bu. Dia cuma hanya perawatan saja. Tidak ada biaya maintenance yang terlalu besar, saya rasa tidak. Mesinnya sama, OM 906LA, sama kayak 1526, ya kan? Hanya beda di kaki-kaki aja. Persneling sama, gardan juga sama. Hanya beda di kaki-kaki aja. Malah bagi saya biaya perawatannya lebih ekonomis. Yang 1626 ini. 1626. Sejauh ini tidak ada masalah. Cuman itu dia, kelemahan dia tidak bisa di-adjust ketinggiannya pada saat kita melewati jalan-jalan yang tidak memungkinkan, ya kan? Untuk mobil yang agak terlalu rendah ini melaluinya nyangkut. Nah, itu dialah kelebihan 1526 bisa di-adjust, bisa ditinggikan. Berarti itu salah satu nilai kekurangan lah. Kekurangannya itu dia tidak bisa di-adjust. Tapi ya nggak dimungkinkan suatu saat nanti mungkin pabrikan ya buat alat jas sendiri, dia bisa naik turun juga. Oh, untuk 1626. 1626 karena itu kan sudah, kalau nggak salah ada di Scania kayak
apa namanya yang 360 Ya, bisa bisa ditinggikan, bisa diturunkan. Oh iya iya. Ya, saya rasa tidak dimungkinkan ya perkembangan zaman nanti pihak pabrikan Mercedes buat 1626 buat level apa namanya level ketinggiannya itu bisa diturunkan, bisa dinaikkan. Berarti dari tadi itu yang aku tangkap itu Bang, ternyata pengetahuan abang lah bilangnya. Oke. Pengetahuan abang mengenai mesin, baru kelebihan kekurangan dari 1526, 1626 banyak gitu Bang. Maksudnya ternyata pengetahuannya cukup luas gitu. Nah, gitu. Maksud aku tuh gini Bang, apakah pengetahuan itu dapat di lapangan kah, atau memang sebelum terjun sudah dipelajari dulu gitu semuanya? Jadi sebelum saya beli ya, Iya. kayak cerita 1626 itu sebelum saya beli, saya cari share dulu ilmu, share info sama orang-orang yang punya unit ini. Itu di pariwisata Jawa. Makanya saya sering ke karoseri, jumpa sama orang pariwisata, jumpa sama PO. Saya pergi ke Bandung, saya ke CKP itu dealer di sana. Saya tanya sama orang engineeringnya, sama orang marketingnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, gimana perawatannya. Nah, di situ saya berpikir informasi yang saya kumpulkan bisa saya buat satu keputusan untuk saya beli atau tidak. Nah, jadi informasi sedikit banyak mungkin ya pengetahuan saya itu dari orang-orang, dari teman-teman lah, teman-teman yang sudah memakai ini. Ditambah lagi ya mungkin kita pelajari juga nih di internet nih, apa namanya spek mesinnya gimana, apa namanya skala perawatan itu gimana. Nah, sedikit banyak informasi ada dari teman-teman yang sesama di jasa transportasi dan juga dari internet. Pada akhirnya ketika kita ingin berkecimpung di dunia transportasi ini memang butuh riset yang banyak. Bukan hanya maaf kata ya, kalau ilmu dasar dari pendidikan dari akademis ya nggak mungkin kita di sini kan pasti berbeda kan. Berbeda. Jauh berbeda. Ya paling tadi itu pengalaman orang yang memakai unit sasis ini. Ya kan, kita cari pengalamannya, kita cari kendalanya apa, gimana. Misalnya kalau spare-partnya langka, gimana cara membutuhinya sebelum kita butuhkan. Kita juga harus berpikir itu kan. Jangan sampai pada saat dia rusak, kita mau cari alatnya itu tidak ada, kita kelimpungan. Iya betul Bang. Ya kan? Yang tidak fast moving itu alatnya harus kita cari cara untuk sediakan ini sebelum dia rusak. Iya. Gitu. Ada cadangannya lah. Ada cadangannya. Berarti pada akhirnya belajar itu wajib Bang. Belajar itu wajib. Maka itu setiap saya keluar, saya juga pasti lihat, saya studiin itu semua cara mereka merawat, minta informasi bagaimana cara mereka memanage sampai pelayanan mereka, mulai dari tiketing, pelayanan mereka seperti banyak bus Jawa itu kan yang mengasih fasilitas konsumsi ke snack gitu ya. Snack, makan itu di rumah makan. Ya kan? Itu juga pernah saya waktu rapat-rapat di ALS sudah saya ungkapkan itu, ya kan, ke para shareholder di ALS agar kita mau nggak mau harus mengikuti itu. Mana tahu nanti jalan tol Trans Sumatera ini sudah sambung, mereka bakal bikin hal yang serupa dengan di Trans Jawa, dengan Trans Sumatera, dengan fasilitas itu. Kalau kita tidak mulai dari sekarang beradaptasi dengan kebiasaan itu ya kita nggak diminati orang gitu. Nah, selama ini kan dari awal kali Abang berkecimpung masih di bawah naungan nama PT ALS ibaratnya. Punya impian nggak Bang? Punya PO sendiri gitu? Sampai sekarang belum. Oh belum ya? Belum. Maksudnya kan dengan Abang sudah banyak melakukan research, sudah banyak ngobrol sama orang lain, kan pasti sudah punya berbagai impian gitu. Kalau aku bikin kayak gini kayaknya akan maju, aku bikin kayak gini akan maju. Kalau untuk akap saya belum. Tapi mungkin kalau pariwisata saya pernah sesama milik ALS juga nih. Pernah punya wacana buka pariwisata, tapi bukan di Sumatera ini, tapi di Jakarta, di Jawa. Di Jawa. Dulu ya sebelum pandemi. Kita sudah punya wacana ke sana. Ya kan?
Tapi ya begini dengan pandemi pariwisata juga drop, gitu ya impian itu bubar lah, wacana itu bubar. Dah. Nah, itu impiannya bikin pariwisata di Jawa gitu, Bang. Iya. Kenapa harus di Jawa? Kenapa nggak ke Sumatera aja gitu, Bang? Karena itu dia fasilitas jalan ya. Di Jawa sana kan jalan sudah bagus lah gitu ya. tersambung, tol sudah ada, dan tempat-tempat pariwisata di sana kan di setiap provinsi itu jalannya sudah bagus-bagus. Iya, betul. Sedangkan kita ya maaf kata ya masih seperti inilah. Jadi Iya. memang untuk cost perawatan, untuk juga peminat pariwisata di sini untuk menggunakan bus itu tidak sebesar di Jakarta atau di Jawa. Maka itu kita punya wacana ya pengen buat di sana dulu. Bukan tidak mungkin nanti sana sukses kita tularkan di sini gitu. Gitu. Berarti wacananya bukan bikin PO tapi lebih Ke ke pariwisata. pariwisata gitu, Iya. Bang. Oke, terakhir gitu, Bang. Karena Abang sudah punya pengalaman yang banyak dari awal mulai megang ALS, apa ya? Mulai megang ujung 3 sampai sekarang sudah banyak makan asam garamnya gitu. Ada nggak maksudnya masukan Abang, motivasi Abang untuk anak muda Oke. yang pengen bangun bisnis? Kita terlepas dari bisnisnya apapun itu gitu. Oke. Bangun bisnis itu ada nggak motivasi atau masukan? Pertama dari Abang? itu impian ya. Mm-mm. Ya, kalau kita mulai suatu usaha bisnis, kita harus punya impian. Impian kita apa di bisnis itu? Ya kan? Impian saya punya impian selalu memiliki kendaraan-kendaraan itu yang bagus, bus yang nyaman, ya, bus yang tidak dikomplain sama penumpangnya. Nah itu impian saya. Ya, mungkin di bidang lain juga mungkin hal yang sama dengan impian. Ya itu dia. Selama kita masih punya impian, berarti kita masih punya harapan, masih punya motivasi, ya, untuk mengembangkan ya, kemampuan kita, mengembangkan skill kita supaya kita tuh bisa lebih baik lagi. Jadi semuanya itu ada impian. Kalau kita nggak punya impian ya sudah, ngapain kita kerja, ngapain kita berusaha gitu. Jadi itu dia. Saya punya impian. Impian saya pertama apa? Sampai sekarang impian saya pengen semua unit saya nanti itu semua sudah elektrik. Itu yang waktu dekat ya. Iya, iya. Mungkin waktu yang panjang mungkin ya lain lagi ya. Waktu dekat aja saya pengen punya elektrik dengan kondisi mesin, kondisi semuanya itu baik, nyaman dan tidak mogok. Itu aja saya pengen. Jadi penumpang puas. Nah, itu aja. Nah, mungkin bagi yang lain ya itu dia. Selama kita punya impian, selama kita punya tekad, punya iktikat, ya itu dia. Bismillah aja, mudah-mudahan ya kan dipermudah semuanya dan ada hasil. Itu. Terima kasih banyak nih Bang Opin. Oke, siap. Udah mau sharing-sharing. Karena banyak teman-teman yang nanya, memang pada akhirnya teman-teman tuh nanya bagaimana triknya, kenapa bisa punya 1626 3 unit gitu. Iya. Busnya bagus-bagus. Iya. Nah, jadi teman-teman pada penasaran gitu. Jadi terima kasih Bang Opin udah mau Oke. meluangkan waktunya, mau diganggu. Oh, terima kasih juga lah buat Ari sudah mengeksplor kita. Artinya gini, ini kan semuanya bukan hanya saya, juga bagi teman-teman yang lain, setidaknya ada motivasi ya. Motivasi untuk kita punya bidang apapun itu ya, kita untuk lebih concern, fokus ke usaha kita dan membangun itu dengan sungguh-sungguh ya. Setiap tahun baiknya kita punya target. Target kita apa nih? Untuk tahun depan. Iya, iya. Jadi tahun ini kita cari hasil yang sebaik mungkin supaya tercapai untuk tahun depan. Nah itu dia. Karena di awalnya mungkin banyak yang berpikir gini Bang, mungkin ujung 3 itu sudah ditinggalkan dengan kondisi yang bagus. Oh iya, gitu iya, ya. iya, iya. Karena kan kalau kebanyakan termasuk saya sendiri Bang, anak muda yang sekarang kan dulu orang tuanya pas meninggalkan usahanya Oke. hanya nurusin usaha orang tua itu gampang, nah gitu Iya. kan. Ternyata pada akhirnya baru terkuak, tereksplor gimana perjuangannya dari awal gitu. Jadi banyak motivasi juga akhirnya yang didapatkan dari Teman-teman ya. dari apa yang Abang sampaikan tadi gitu. Jadi terima kasih sekali lagi Bang Opin sudah mau berbicara, sudah mau menginspirasi banyak anak muda lah itu ibaratnya. Oke, siap. Oke.